nih Bu, sekarang masuk Bu, sekarang duduk ya Bu. Terima kasih Bu. Udah gede ya Bu perutnya? Iya Ibu. Oke, kita mulai aja ya Bu. Untuk ini biar Ibu juga nggak lama, biar nggak capek Bu. Habis dari mana nih? Itu tadi habis dari keliling lihat perlengkapan baby. Udah semangat ya Bu. Bentar lagi soalnya sama suami Bu, sini aja. Kebetulan sama suami, cuma suaminya lagi nunggu di luar. Nunggu di luar, nggak ikut masuk ya dia? Tidak ikut. Oke. Perkenalkan nama saya Julian Tayu, kasih data sudah ini aja ya Bu. Habis ini Ibu kan tadi bilangnya nggak ada konsumsi obat apapun ya Bu, karena ini udah masuk trimester kedua, jadi saya anjurkan Ibu untuk mulai minum asam folatnya Bu. Saya kasih beberapa obat kayak asam folat, terus obat penambah darah, itu nanti minum setiap hari ya Bu. Kemudian kemudian kita lanjut ke pemeriksaan ya Bu, ini periksa keadaannya gimana aja ya Bu. Iya Bu. Ya Bu, silakan tidur ya Bu. Tidur terlentang ya Bu, badannya agak disadarkan ke bantal. Ya Bu. Ini di sini ya Bu, kita tutupin pakai kain. Ibu, perutnya boleh ya, badannya diangkat sedikit, kita mau periksa. Badannya diangkat sedikit, di sini ya Bu, saya pegang sedikit perutnya. Saya tekan Ibu, kalau sakit bilang ya Bu. Baik Ibu. Jadi ini pemeriksaannya dari posisi jari saya, jari telunjuk ini lebih rendah daripada jari tengah. Jadi ini panggul Ibu tidak sempit ya Bu. Insya Allah bisa melahirkan normal, alhamdulillah. Ibu mau kan melahirkan normal nanti? Mau. Izin ya Bu, saya pegang sedikit perutnya, nanti saya tekan, kalau sakit bilang ya Bu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1. Pemeriksaan leopard 1 itu memposisikan rahim ke tengah dengan menggunakan kedua tangan, kemudian melakukan fiksasi. Kemudian melakukan fiksasi dengan menahan fundus dengan tangan kiri. Kemudian mengukur TFU dengan jari-jari dan tangan kanan. Meraba bagian fundus untuk menentukan bagian janin yang teraba di fundus uteri. Di sini teraba lunak, kemungkinan bokong. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leopard 2. Di sini ya Bu, kalau terasa sakit tolong dibilang ya Bu. Kemudian leopard 2 itu menggeser tangan ke sisi samping perut Ibu dan tangan kanan dan menahan perut Ibu di sebelah kiri dengan tangan kanan. Kemudian meraba perut sebelah kanan Ibu dengan tangan kiri. Kemudian meraba dan ini teraba memakan dan panjang kemungkinan punggung. Kemudian tangan kanan meraba sebelah kiri Ibu. Kemudian diraba, ini teraba kosong dan terdapat tonjolan-tonjolan kecil kemungkinan ekstremitas. Kemudian saya akan melakukan leopard 3. Leopard 3 ini menggeser tangan kanan di atas simplisis untuk menangkap bagian bawah terbawah, kemudian menahan fundus uteri dengan tangan kiri. Meraba bagian terbawah janin untuk menentukan bentuk dan kekerasannya, menggoyangkan dengan lembut bagian terbawah janin dengan tangan kanan. Di sini teraba keras dan melenting, kemungkinan kepala. Kemudian melakukan pemeriksaan leopard 4. Mempersilahkan pasien Ibu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leopard 4. Izin Bu, kakinya boleh diluruskan ya Bu. Kemudian kedua tangan bidan diletakkan di sisi kanan bawah. Apabila kedua tangan bertemu atau konvergen berarti belum masuk panggul. Apabila kedua tangan tidak bertemu berarti divergen atau presentasi sudah masuk panggul. Nah di sini kedua tangan masih bertemu. Baiklah, di sini kedua tangan masih bertemu berarti kepala belum masuk panggul. Oke Bu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Boleh dibantu untuk bangun Bu. Dulu ya Bu. Turunkan kakinya. Oke. Gimana Bu, tangan ini ada keluhannya? Kalau untuk belakang ini tidak ada keluhan sih Bu. Kayak paling cuma dari pinggang kerasa gampang capek juga kalau beraktivitas ya Bu. Jadi ada banyak istirahatnya ya. Kalau mual tuh paling kayak mual sedikit Bu, tidak berlebihan ya, karena udah masuk trimester kedua juga ya Bu. Kalau masuk trimester kedua nanti tuh mualnya juga udah mulai berkurang. Tapi nanti Ibu bakal sering ngerasain nyeri pinggang, itu normal karena perutnya udah terasa berat ya Bu. Oke. Terus ya gimana sejak terakhir kali kan Ibu mual parah tuh ceritanya. Terus sekarang udah berkurang, lebih happy kan sekarang? Makanya udah kerasa pakai meja. Lebih happy Bu, karena makannya lebih tenang. Kalau kemarin kan mualnya kan terasa kali-kali, jadi untuk makan tuh kayak susah ya. Terus belakangan ini kerasa belum? Mbak Deronya kerasa gerak-gerak belum? Bisa deh Bu. Udah kerasa sekali. Kira-kira sehari bisa berapa kali? Sepertinya 6 sih Bu. 6 kali ya sehari. Oke, terus kalau istirahatnya gimana istilahnya? Susah tidur nggak Bu? Ngerasa susah tidur? Susah tidurnya itu tidak Bu, cuman terbangun. Tidak bangun gitu ya? Berarti kalau gitu. Kalau kayak pernah sampai begadang gitu nggak sih? Paling satu dua kali. Tapi bisa setiap malam gitu ya Bu? Bagus. Terus maaf Bu, saya akan menanyakan pertanyaan yang sedikit privasi. Tapi ini kalau bisa dijawab ya Bu. Ya. Kalau hubungan sama suaminya bagaimana gimana? Kalau belakangan ini masih ada, tapi tidak sering. Emang bagusnya kayak gitu ya Bu. Iya. Terus belakangan ini Ibu obat apa aja yang dikonsumsi, yang Ibu makan minum gitu? Kalau obat seperti tidak ada ya Bu obat yang diminum. Terus ada ini nggak Bu, merokok atau minuman jamu? Tidak ada Bu. Tapi Ibu suka minum minuman kemasan gitu nggak? Tidak juga. Suaminya merokok? Suaminya merokoknya di luar rumah. Jadi kalau pasangan Ibu nggak merokok ya Bu? Iya. Kalau misalnya dia habis merokok tuh gimana dia? Ibu anjurkan untuk ini nggak sih, mandi dulu atau? Saya anjurkan, soalnya kan tadi asapnya ditambah Ibu. Ibu pintar. Terus kemudian ada ini nggak Bu keresahan di hati Ibu, entah merasa sedih atau Ibu merasa gelisah? Kalau sedih tidak ada, cuma lebih ke gelisah. Ini lebih kayak nggak tenang aja. Nggak tenang, takut adiknya. Iya, udah kan ini udah bilang bisa dibilang hamil gede. Iya, benar. Terus ada ini nggak Bu, kerasa nyeri di perut itu nggak? Kerang-kerang atau gimana? Nyeri ada, cuman kalau kerang jarang Bu. Paling kerasa kerang itu kalau aktivitas yang berlebihan. Iya Bu. Kalau jalannya banyak. Iya. Oke.